Hello sob semua. Buat kalian yang sudah paham kalau udah posisi begini itu saatnya gua mau memulai konten serunya sepak bola. Oke sob semuanya, di konten serunya sepak bola kali ini gua lagi jeda babak kedua halftime pertandingan PSIM versus Persija Jepara, di mana kedudukan sementara tuan rumah PSM Yogyakarta unggul 2-1. Oke sob semuanya, nanti juga bakal gue bahas tentunya di konten serunya sepak bola. Tetapi berkaitan dengan konten kali ini gue pengen bahas yaitu Garuda memanggil. 2 hari lalu gue ada sebetulnya ya 2 hari lalu, 1 hari lalu ya kurang lebihnya mendadak pas apa ya, pas mendekati waktu sahur tuh PSSI Timnas Indonesia merilis siapa-siapa pemain yang dipanggil George Herman. 40 pemain, 41 pemain, dan ini masih disaring lagi ya. 41 pemain dipanggil George Herman untuk FIFA Series menghadapi Bulgaria, terus negaranya Kayamba Gams. Oke sob semuanya, di konten kali ini seperti biasa kalau di Garuda memanggil, Garuda Keling, gua pengen membacakan pemain-pemain yang ya menurut gua layak atau ada yang lebih kompeten, ada diusulkan pemain yang semestinya dipanggil gitu kan, ataupun ada yang mungkin tidak cocok gitu menurut gua, entah menurut kalian, bisa ditambahkan di kolom komentar aja semua sob. Oke, jadi saksikan Garuda Keling edisi FIFA Series pemanggilan George Herman pertama kali sebagai pelatih Timnas Indonesia. Oke sob semuanya. Posisi kiper, penjaga gawang, oke? Martin Pas, terus Emil Odero, sangat layak, lagi jago-jagonya Martin Pas. Menurut gue 2 pertandingan debut di Ajax juga bagus-bagus aja gitu sebagai goalkeeper. Terus Hernando Ari, terus ada Nadio Argawinata yang lagi tampil keren banget, terutama kemarin pas big match menghadapi Persija Jakarta. Terus ada beberapa penampilan juga dia menjawabnya konsisten, bahkan bisa dibilang konsistennya lebih bagus dibanding dengan Hernando Ari, walaupun Hernando Ari ada beberapa pertandingan di saat Borneo kemarin bertemu Persebaya tuh seru ya. Nadio juga membuktikan kalau dia mampu konsisten, mampu tampil lebih baik. Pokoknya lagi kencang lah ke Hernando Ari, lagi kencang lah ke Nadio. Terus ada satu lagi Cahya ini banyak banget mendapatkan kepercayaan sebagai kiper utama juga. Contohnya di pertandingan yang gua tonton juga sekarang ini, dan Cahya ya mampu bersaing dengan kiper cadangannya. Kalau nggak salah kiper cadangannya kiper asing juga kan, dan mampu membuktikan sebagai kiper bertalenta muda dengan gairah mudanya, mampu membuktikan kalau dia sanggup atau mampu menjadi penjaga gawang inti di bawah misar, walaupun tidak terlalu inti ya, tapi masih sering-sering diganti, masih sering-sering dirotasi ya. Pemanggilan Cahya ini gue kalau Cahya sih 50, kan ini buat FIFA Series ya, bukan yang persiapan Piala AFF ya. Kalau misalkan bisa ditambahkan lagi satu pemanggilan untuk posisi penjaga gawang, gua pengen banget dicoba, gua pengen banget George Herman melihat kualitasnya dengan secara dekat ya, lebih khususnya karena kan George Herman juga sering menonton pertandingannya Persib Bandung, yaitu Teja Paku Alam. Gua pengen banget dia dipanggil kembali oleh Timnas Indonesia. Dulu udah lama, tapi ya sekarang tahunnya Teja Paku Alam gitu. Dia mampu improve di Persib Bandung. Baru kejebolan 1 selama partai home di Liga Indonesia di putaran pertama sampai saat ini gitu kan. Udah 13 pertandingan, 12 pertandingan Persib Bandung menang di kandang, dan hanya sekali kejebolan. Itu salah satu besar faktornya 70%, 80% ada andil performa bagusnya Teja Paku Alam. Aduh, padahal gue harap Teja Paku Alam
bisa dipanggil ya dipanggil aja dulu gitu. Habis itu diseleksi Teja Pakualam bisa membuktikan atau tidaknya emang penampilannya lagi merah, lagi on fire gitu. Oke. Sangat 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 disayangkan nama Teja Pakualam belum ada gitu. Mungkin nanti bisa menyusul ataupun di pemanggilan next berikutnya, amin ya robbal alamin. Tapi ya tergantung performanya Teja Pakualam aja. Oke. Terus di posisi back ada Justin Hapner, ya layak sekali. Terus ada J.E. Jets, El Capitano di Liga Italia juga improve. Terus ada Rizky Ridho, layak sekali. Jordi Amat bisa bermain sebagai gelandang juga. Sekarang kalau Jordi Amat ini gue 50%, tapi dia dipasang sebagai back tengah mungkin no ya, tapi kalau dipasang sebagai gelandang untuk distribusi bola, walaupun speednya nggak memadai, speednya nggak kencang, tapi kalau untuk menjalankan bola, mengalirkan bola, menjadi pemantul bola, menjadi pembuka ruang untuk teman-temannya untuk mengalirkan bola, oke lah, layak dicoba. Oke. Layak, masih layak, makanya gue bilang 50%. Terus Eliano Renders, pemain serba bisa ini, walaupun waktu gue dia pindah ke Persib Bandung, gue nggak setuju, tetapi dia mampu menjawab penampilannya di Persib Bandung, bisa bermain sebagai right back, gelandang bertahan, gelandang box to box, di belakang striker juga, back kiri juga, dan pemain suatu timnas Indonesia, sebuah tim butuh pemain seperti Eliano Renders, oke, yang bisa pemain serba bisa seperti ini. Kevin Dix ya layak, kalau nggak salah nih ya, Wolfsburg, gue mau nyebut Werder Bremen lagi kan. Wolfsburg ini salah satu pencetak gol paling banyak, peringkat kedua atau ketiga gitu, si Kevin Dix ini. Berarti kan Kevin Dix ini bermain sebagai pemain belakang gitu, berarti kan timnya ada masalah gitu. Dan ya Kevin Dix berarti ya sangat layak untuk performanya yang cukup stabil di Bundesliga gitu. Oke. Terus ada Elkan Bagot yang di timnya di Liga Inggris divisi 2 sana jarang dimainkan. Dia dipinjam-pinjamkan di Ipswich Town juga. Dia bermainnya sebagai tim lapisnya gitu kan, tim di bawahnya. Tetapi ya kalau gue bilang ya, kalau emang benar gitu Elkan Bagot mau untuk membela timnas Indonesia, Elkan Bagot untuk mau membela timnas Garuda, gue sangat senang sekali dengan kembalinya Elkan Bagot. Elkan Bagot terakhir membela timnas Indonesia kapan ya? 2024 mungkin. 2024 kan Sob, dan udah 1,5 tahun lah kita anggap gitu kan ya. Ya kembalinya Elkan Bagot duet sama Jan Ijaz kalau mau pakai komposisi 4 pemain belakang, 2 back tengahnya, duet sama Bang Jai, benar-benar tower sekali, benar-benar berkelas sekali gitu. Oke. Terus ada semoga aja benar, soalnya kan dia udah, Elkan Bagot ini bukan sekali, 2 kali, 3 kali aja dia tetap dipanggil timnas gitu. Di beberapa edisi sebelumnya kalau nggak salah, koreksi kalau gue salah, dia tetap ditulis sebagai dipanggil gitu, dia menjadi pemain timnas Indonesia, menjadi Garuda Keling gitu. Tapi kan dianya nggak bergabung gitu, nggak datang gitu. Oke. Semoga aja di edisi kali ini bersama John Herman dia mau mengukir tinta baru bersama timnas Indonesia di Garuda Keling kali ini. Oke. Terus ada Sandy Walsh ya, oke. Terus ada James, oke. Layak. Terus ada Yance Sayuri, oke. Terus ada Kelvin Berdong, layak. Terus ada Donitri, layak, oke. Terus ada Fajar Fatur Rahman, ini tanda tanya kalau John Herman melihat penampilan Fajar Fatur Rahman di ketika tampil di Borneo sih, gue masih it's okay gitu, gue masih apa ya,
masih layak gitu, layak dicoba. Tetapi kalau saat berpenampilannya di Persija terutama ya semenjak dipindah di Persija dia belum memberikan kontribusi. Tapi kalau misalnya pengen dicoba oleh John Hertman, siapa tahu dia menjadi yang nyetel, menjadi pemain yang melengkapi komposisi skemanya John Hertman, ya layak. Semoga dia bisa gairahnya bangkit lagi seperti memberikan penampilan yang lumayan baiknya ketika di Borneo membela Borneo. Oke, Sob. Eh Terus yang terakhir ada Muhammad Ferrari beralih ke posisi gelandang. Beralih ke posisi gelandang yaitu ada Ricky Kambuaya layak, terus ada Joey Pelopesi layak, terus ada Nathan Joan yang improve di klubnya. Gue sedikit-sedikit walaupun gak mengikuti banget gitu, sedikit-sedikit membaca tentang artikel-artikel beritanya perkembangan Nathan Joan. Terus ada Ivar Jenner, kalau buat distribusi bola passing di lini tengah ya oke lah. Terus ada Mark Klok, baru sembuh cedera, belum tahu comebacknya seperti apa. Bukannya gue benci Mark Klok ya begitu. Kalau di edisi gue bikin Garuda Keling yang sebelumnya, konten-konten gue yang gue bikin Garuda Keling selanjutnya, gue setuju aja bila penampilan Mark Klok lagi emang improve, lagi penampilannya lagi nyetel, lagi bagus gitu. Ini Mark Klok masih dipertanyakan performansnya gitu kan. Tetapi kan ini masih seleksi oleh John Hertman gitu. Jadi ya 50% lah. Terus ada tim Gepens, Witan Sulaiman. Tanda tanya besar juga untuk Witan Sulaiman, melihat penampilannya, melihat performanya yang di Persija ketika dimainkan beberapa kali menjadi sub saja. Gue bilang masih kurang improve gitu. Oke, tapi kalau John Hetman mau mencobanya dengan skemanya, mau melihatnya secara langsung, it's okay gitu. Ini kan masih proses seleksi, balik lagi. Terus Arkan Friki, ada Victor Detan di PSMC, walaupun jadi pemain sub, menjadi pemain inti. Ya gue cukup suka penampilannya Victor Detan untuk menusuknya, untuk kecepatannya. Ya oke lah, cukup dicoba untuk Garuda Keling kali ini, pemain-pemain muda gitu. Terus ada striker ada Egi Maulana, terus ada Ole Romeni, terus ada Orat Mangun, terus ada Jens Rappen, terus ada Mauro Gilstra, yang masih penuh tanda tanya kalau soal performance di Persija gitu kan. Terus kalau Ezra Walian, ini yang gua harapkan balik lagi untuk Timnas Indonesia, karena di Persik Kediri dia menjadi pemain yang bisa dibilang sebagai puzzle tuh melengkapi banget gitu. Pengatur serangan, pengatur tempo, tendangan bebasnya bagus, akurasi passingnya lumayan banget gitu kan. Oke. Comeback Ezra Walian ke Timnas Indonesia juga gue tunggu gue nanti walaupun sekarang masih proses seleksi oleh John Hertman. Terus ada Ramadan Tenanta, terus ada Emiliano Jonathans. Emiliano Jonathans lagi cedera ACL lagi. Cedera ACL-nya kambuh setelah 2024 atau 2025. Dia setengah musim tuh lumayan panjang cedera ACL-nya. Dan sekarang di 2026 nggak tahu sampai kapan dia mengalami cedera lagi. Kemarin gue lihat dia dibopongnya, dia keluar di lapangan ya, gue melihat gitu cuplikan-cuplikan, gue nggak nonton pertandingannya langsung. Oke Sob. Terus ada Yakob Sayuri, ada Adrian Wibowo, terus ada Ramadan Sananta, Hoki Caraka yang mengalami perubahan grafik permainan menjadi lumayan lebih baik, lumayan meningkat terus dan layak. Dan Stefano Lillipali yang sebenarnya ini pemain lagi drop, lagi turun, sering banget di bangku cadangkan juga di Dewa United. Gua nggak tahu alasannya apa dipanggil oleh John Hertman. Mungkin John Hertman pengen mencoba melihatnya secara langsung juga. Balik lagi ini masih proses seleksi. Oke Sob. Mungkin yang gue kurang setuju ya saat ini dipanggilnya Lillipali.
Terus mungkin ada pemain-pemain yang siapa ya? Pemain-pemain yang bisa menggantikan yang cepat-cepat siapa lagi ya? Mungkin ada beberapa pemain lainnya nih kayak strikernya PSM tuh ada tuh. Eh striker PSM ada tuh. Terus ada pemainnya striker PSM yang dari wing juga ada tuh, siapa lupa lagi nih, kalau di konten-konten gue sering gue sebutkan. Terus ada beberapa pemain lagi yang dicoba tuh, misalkan siapa lagi ya, yang dari Persebaya, siapa yang udah sempat menjadi pemain timnas pas eranya Sintayong, ya yang posisinya biasanya bermain di winger-winger, yang biasanya bermain, kalau Galih Freitas di kanan dia di kirinya gitu, ataupun kalau Galih Freitas misalkan di tengah dia di kanannya gitu ya, itu dia. Oke sob, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Maaf gue lupa dua pemain terakhir tadi, pemain PSM Persebaya misalkan itu juga, ataupun kalau ada pemain kandidat yang lainnya bisa kalian ketik di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di konten serunya sepak bola. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Jaga kesehatan kalian, jangan lupa subscribe, bye bye.